Perkenalkan, nama kami, saya Satri Bidapayung dengan NIM 225611045. Saya Felicia Angelin Tikusapan dengan NIM 225611070. Nah, di sini kami akan membuat video UTS dan program dengan judul pesanan selama 7 hari. Yang pertama, saya Nah, include studio adalah standar input dan output. kemudian INT main, Nah, INT main fungsi utama program. kemudian INT pesanan, Ini adalah array untuk menyimpan jumlah pesanan selama 7 hari. kemudian char, Char digunakan untuk membuat nama array. Ini adalah data nama hari. Nah, ini untuk menutup deklarasi array hari. kemudian kita masukkan INT total sama dengan 0, Ini digunakan untuk menyimpan total pesanan. kemudian INT terbesar, Ini untuk menyimpan pesanan terbesar dari indeks harinya. kemudian rata float, Nah, plot rata ini digunakan untuk menyimpan nilai rata-rata. kemudian kita masukkan lagi printf untuk memasukkan jumlah pesanan tiap hari. Nah, ini digunakan untuk menampilkan jumlah pesanan tiap hari. Kemudian kita masuk ke for, Nah, for INT ini digunakan untuk perulangan selama 7 hari. kemudian kita menambahkan lagi printf, Ini digunakan untuk menampilkan nama hari. kemudian kita masukkan scanf, Nah, ini digunakan untuk menambahkan jumlah pesanan. terus kita masukkan lagi total, Ini digunakan untuk menambahkan pesanan ke total. terus kita masukkan if pesanan, Nah, ini digunakan untuk mengecek apakah pesanan lebih besar dari sebelumnya. kemudian kita masukkan terbesar sama dengan pesanan, Ini digunakan untuk menyimpan nilai pesanan terbesar. kemudian indeks terbesar sama dengan i. Nah, ini digunakan untuk menyimpan posisi hari dengan posisi terbesar. Nah, tanda kurung yang pertama digunakan untuk menutup blok if, sedangkan yang kedua digunakan untuk menutup perulangan for. Terus akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan program yang dibuat oleh teman saya tadi. Yang pertama, Kata ini digunakan untuk menghitung rata-rata jumlah pesanan selama 7 hari. Angka 7.0 digunakan agar hasilnya berupa bilangan desimal. Printf pada total pesanan ini digunakan untuk menampilkan total seluruh pesanan yang dijumlahkan sebelumnya. selanjutnya printf pesanan Printf ini gunanya untuk menampilkan jumlah pesanan terbesar dan nama hari saat pesanan terbesar tersebut terjadi. indeks besar ini kita pakai tanda di belakangnya, tanda kurung. Selanjutnya printf rata-rata pesanan. Printf rata-rata pesanan ini digunakan untuk menampilkan nilai rata-rata pesanan dengan 2 angka di belakang koma.
Printf masukkan jumlah pesanan yang dicari ini gunanya untuk menampilkan pesanan agar pengguna memasukkan jumlah pesanan yang ingin dicari. Selanjutnya scanf. Scanf ini digunakan untuk membaca jumlah pesanan yang dicari dan menyimpannya ke dalam variabel cari. Nah, kemudian kita masuk lagi, kemudian int ditemukan. int ditemukan sama dengan 0 digunakan untuk membuat variabel ditemukan dan memberi nilai awal 0. Nilai 0 berarti data belum ditemukan. Kemudian for int For ini digunakan untuk melakukan perulangan, memeriksa data pesanan dari hasil pertama sampai ke 7. kemudian if pesanan. If pesanan ini digunakan untuk mengecek apakah jumlah pesanan pada indeks I sama dengan nilai yang dicari. Selanjutnya Printf jumlah pesanan ini digunakan untuk jika ditemukan program menampilkan jumlah pesanan dan hari terjadinya. Ditemukan ini gunanya untuk mengubah nilai ditemukan menjadi 1 sebagai tanda bahwa data berhasil ditemukan. Kemudian kurung kurawal pertama gunanya untuk menutup blok if. Terus kurung kurawal kedua gunanya untuk menutup blok for. Selanjutnya if ditemukan bukan sama dengan. Ditemukan yang kedua ini gunanya untuk mengecek apakah sampai akhir pencarian data masih belum ditemukan. Selanjutnya printf jumlah pesanan tidak ditemukan ini gunanya untuk menampilkan pesanan bahwa jumlah pesanan yang dicari tidak ada. selanjutnya Karena kurung kurawal yang pertama gunanya untuk menutup blok if. kemudian Akhir kita menemukan pattern. Pattern ini gunanya untuk mengakhiri program dan mengembalikan nilai 0 yang menandakan program selesai dengan baik. Kemudian kurung kurawal yang terakhir ini gunanya untuk menutup fungsi main. Nah, di sini kami akan coba menampilkan hasil program kami di run. Nah, di sini terjadi kesalahan. Pada bagian input studio yang seharusnya titik, tapi di situ kami menggunakan koma. Jadi kami akan mengganti. Nah, coba kami run kembali. Nah, Senin, masukkan jumlah pesanan tiap hari. Hari Senin kami ingin memasukkan jumlah 11, 12, 4, 5, 5, 26, 70, 1, 100. Nah, total pesanan bernilai 234. Pesanan paling tertinggi berada pada hari Minggu. Rata-rata pesanan 33,43. Nah, kami ingin memasukkan jumlah pesanan yang ingin kami cari. Kami ingin memasukkan jumlah pesanan 5 di hari Kamis. Jumlah pesanan 5 terjadi pada hari Kamis. Demikian program yang dapat kami. Saya mau di situ 1, 2, 3. Demikian program yang dapat kami buat. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Demikian program yang dapat kami buat. Jika ada kesalahan, kami minta maaf karena kami masih belajar. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Nah, di sini kami akan membuat tugas video, yaitu membuat program UAS, di mana kami akan membuat kasir sederhana. Nah, input studio ini adalah standar input-output. Terus kita masukkan int hitung total. INT hitung total adalah fungsi untuk menghitung dari belanja, dari total belanja. Memasukkan int total sama dengan 0. INT total sama dengan 0 digunakan untuk
fungsi menghitung total belanja. Kemudian kita masukkan for. Nah, for itu digunakan untuk perulangan, di mana kita akan melakukan perulangan untuk semua barang. Kemudian total plus sama dengan harga. Nah, ini digunakan untuk menjumlahkan subtotal setiap barang ke total. Ya. Jumlah enter. Nah, tanda kurung kurawal itu digunakan untuk menutup perulangan, Terus kita masukkan lagi return total. Nah, retur itu digunakan untuk mengembalikan nilai total. Nah, di bawahnya itu adalah untuk menutup fungsi hitung total. Kemudian kita masukkan int main. Nah, int main itu adalah awal untuk memulai program bahasa C, di mana program tidak bisa berjalan jika int mainnya tidak ditambahkan. Kemudian kita masukkan char barang. Nah, char barang itu digunakan untuk menyimpan nama-nama barang yang akan kita masukkan. Sama dengan kalau kita masukkan barang sama beras. Yang kedua gula. Yang ketiga minyak. Yang keempat telur. Yang kelima. Kemudian masukkan lagi int harga. Nah, int harga digunakan untuk menyimpan harga masing-masing barang. Harga yang pertama. Terus harga yang kedua. Harga yang ketiga. Dan harga yang terakhir. Terus kita masukkan lagi int jumlah yaitu 5. Nah, int jumlah digunakan untuk menyimpan jumlah barang yang akan dibeli. Terus int total. Int total adalah berapa variabel total belanja. Kemudian kita masukkan printf. Nah, printf itu digunakan untuk menampilkan judul program, di mana supaya program lebih terlihat rapi dan mudah kita baca. Menambahkan slash n agar rapi. Terus kita masukkan lagi for. Nah, for ini digunakan untuk perulangan untuk input jumlah pembelian. Kemudian keduanya kita menambahkan print. Oh, sebelum itu kita menambahkan dulu kurung kurawal pada bagian belakang. Terus kita menambahkan lagi printf. Nah, printf ini di bagian di sini digunakan untuk menampilkan nama barang dan harga barang yang akan kita gunakan. Terus kita masukkan lagi scanf. Nah, scanf ini digunakan untuk menerima input jumlah barang. Nah, tanda kurung kurawal itu digunakan untuk menutup perulangan input. Kemudian program akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan program yang dibuat oleh teman saya tadi, di mana di sini saya menambahkan total sama dengan Total sama dengan menghitung total ini digunakan untuk menghitung total belanja. Nah, selanjutnya kita masukkan printf. 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 Printf ini digunakan untuk menampilkan judul struk. Kita tambahkan n di belakang untuk enter.
Selanjutnya for for ini For ini digunakan untuk melakukan perulangan untuk menampilkan rincian belanja. selanjutnya oh di belakang maaf ini kita pakai kurung kurawal makanya tadi tidak dalam. Selanjutnya kita menampilkan print. F ini digunakan untuk menampilkan format rincian pembelian. Persen D karena memakai variabel integer. Oke. Selanjutnya di sini kita masukkan barang. Oh maaf, di sini ada kesalahan. Ini kita hapus yang totalnya karena ini bukan menghitung total. Tapi kita memakai persen deh. Persen, oh, plus N. Oke, selanjutnya kita akan masuk karena di sini sudah ada tanda kurung kurawal. Kurawal ini berfungsi untuk menutup perulangan struk. Selanjutnya kita akan masuk di print F, di mana Print F ini digunakan untuk menampilkan lagi total belanja. selanjutnya if If ini digunakan untuk memeriksa apakah total mencapai dengan Rp100 atau 100.000. print F. Print F ini digunakan untuk menampilkan informasi diskon. Selanjutnya total Total ini digunakan untuk menghitung total setelah diskon sebanyak 10%. Nah, di sini saya akan menulis print F setelah Print F ini digunakan untuk menampilkan total setelah diskon atau total harga keseluruhan setelah barang yang diskon dimasukkan ke dalam struk. selanjutnya kita tambahkan di sini kurung kurawal. Kurung kurawal ini fungsinya untuk menutup blok if. Kemudian selanjutnya else. Kemudian selanjutnya else. LC ini digunakan untuk kondisi jika tidak mendapatkan diskon. Nah, selanjutnya print F. Print F ini digunakan untuk menampilkan barang bahwa tidak ada diskon. Ini selanjutnya ini kurung kurawal. Kurung kurawal ini digunakan untuk menutup blok pada LC. Selanjutnya di bawahnya ini kita tambahkan retur. Retur ini digunakan untuk mengakhiri program atau menutup program. Nah, ini dihapus karena sudah tidak ada. Oke. Nah, di sini kami akan menampilkan hasil program yang telah kami buat, di mana kami menggunakan run. Nah, di sini telah muncul kasir sederhana karena tadi kita sudah tampilkan di printf. Nah, di sini beras jumlah beli berapa yang ingin kita beli, contohnya 3, 4, 7. Kemudian 8, enter, 10. Nah, jadi di sini sudah muncul struk belanja, di mana beras 3 dikali 15 itu 45, 4 dikali 14 itu 56. Dan total belanja keseluruhan adalah 471 dan hanya mendapat diskon 10%. Total setelah diskon itu menjadi 42.309 rupiah.
Demikian program yang dapat kami buat. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kami masih belajar. Terima kasih.